Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan pada kali ini, kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Lebih spesifiknya lagi, kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Untuk tahu lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Kompetensi dasar kali ini 1.2 menghayati nilai-nilai perjuangan yang dicontohkan oleh juru dakwah di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 2.2 menghargai nilai-nilai sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 3.2 memahami sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 4.2 menceritakan sejarah kerajaan Islam di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam Malaka. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau Sumatera merupakan sebuah pulau yang letaknya strategis sebagai lalu lintas perdagangan dan pelayaran antar negara. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini terletak di sebelah utara Pelak, di daerah Lok Sumawe atau pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Khair atau Maharaja Mahmud Syah. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Komoditas utama kerajaan ini adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini kemudian digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh dua dinasti, yaitu pertama dinasti Meurah Khair dan kedua dinasti Meurah Silu. Berikut penjelasan tentang kedua dinasti tersebut. Berikut adalah penguasa kerajaan Samudra Pasai atau raja-raja yang memimpin Samudra Pasai. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dengan munculnya kerajaan Malaka dan kerajaan Aceh Darussalam, serta datangnya bangsa Portugis yang berniat menguasai kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi, yang mana sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Poin selanjutnya yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka terletak di tepi semenanjung Malaya, didirikan oleh Parameswara yang berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra dari Raja Samagi. Awal berdirinya kerajaan Malaka tidak diketahui secara pasti. Menurut beberapa versi, kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang yang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Pada mulanya, Parameswara adalah seorang raja yang beragama Hindu. Setelah memeluk Islam, dia mengganti namanya dengan nama Islam, yaitu Iskandar Syah.
Kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan budaya Islam. Lalu wilayah kekuasaan Malaka ini meliputi Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara, dan Aceh. Berikut adalah penguasa dari Kerajaan Malaka. Selanjutnya, kemunduran Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. Poin yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Munculnya Kerajaan Aceh Darussalam tidak lepas dari Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan Aceh Darussalam ini terletak di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut Aceh Besar. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 Masehi. Corak pemerintahan di Aceh terdiri dari dua sistem, yaitu kaum bangsawan dan kaum ulama. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam makin luas. Daerah-daerah di Semenanjung Malaya yang sekarang ini kita kenal sebagai Malaysia adalah bagian wilayah taklukan Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan penguasaan daerah-daerah ini, jalur perdagangan alternatif yang diciptakan Aceh melalui pantai barat Sumatera menjadi sangat ramai. Berikut adalah penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. Selanjutnya, kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, raja-raja yang memerintah tidak mampu mempertahankan wilayah Aceh yang sangat luas. Lemahnya kontrol pemerintahan pusat menyebabkan banyak daerah yang melepaskan diri, dan makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Kemudian faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris takhta kesultanan. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah paparkan dapat dipahami dengan mudah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.